Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Anak-anakku, Bapak Ibu guru yang Ustaz hormati, terutama para setia yang saya muliakan, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita yang ke-84 kalau di channel ya, dimana kita sudah sampai di halaman mendekati 250-251 bagi yang memiliki aplikasi ya, silahkan dilihat videonya nanti, di mana ada hadis yang panjang, sudah beberapa kali pertemuan kita belum selesai. Maka hari ini insya Allah mendekati selesai, di mana hadis tentang Hajar, istrinya Nabi Ibrahim yang kedua. Istri yang pertama adalah Sarah, yang kedua Hajar. Hajar mempunyai anak dari Nabi Ibrahim, namanya Nabi Ismail alaihissalam, begitu. Dan kita beragama Islam berasal dari agama Nabi Ibrahim, Hanifan Muslimah wa ma kana minal musyrikin, agama yang hanif, menyembah Allah saja. Ibrahim tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah bulan, bintang, matahari, bulan, tidak. Ada percakapan di Al-Quran itu waktu Ibrahim mengajarkan umatnya, kamu menyembah bintang, besoknya bintang hilang. Terus menyembah matahari lebih besar dari bintang, bulan, menyembah bulan besoknya hilang. Kalau siang hilang dan lain-lain. Ya, ini mengajarkan kepada umatnya, karena bangsa Nabi Ibrahim menyembah berhala, ya, di Irak menyembah berhala, di Jawa nggak ada mau pindah ke Haran itu di Sam, Syria, perbatasan dengan Turki, menyembah berhala juga, di Jawa nggak mau, lalu ke Mesir, ya. Di antaranya ada menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan. Coba betapa sesatnya tanpa hidayah. Lalu cerita singkatnya, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail kecil dan Hajar ke Mekah, di sekitar tanah lapang, gurun pasir, dan ditinggalkan. Lalu Nabi Ibrahim balik, Hajar berjuang dengan Ismail kecil. Perbekalan habis, kurma habis, air habis. Lalu Hajar mencari air bolak-balik, datanglah malaikat. Lalu malaikat menunjukkan air Zam-Zam, malaikat Jibril. Lalu jadilah Hajar memakan makanan. Zam-Zam itu makanan, bukan sekedar air, bikin kenyang. Siapa yang pernah minum air Zam-Zam? Coba tunjuk tangan. Siapa yang pernah minum air Zam-Zam asli? Ya, oh, Masya Allah, alhamdulillah. Hampir semuanya ya. Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Beneran nikah Allah. Ya, setelah Nabi Ismail nikah, ya sudah besar nikah, lalu dicerai istri pertama, disuruh orang tuanya yaitu Ibrahim. Jadi Nabi Ismail tumbuh, lalu datang kaum
Arab lain yaitu Jurhum, lalu tinggal di situ atas izin Hajar. Hajar mengizinkan, ayo tinggal sini nggak apa-apa. Mereka kehabisan bekal, lalu tukar-tukaran barter. Hajar punya air, Zam-Zam, suku Jurhum punya makanan, onta dan lain-lain, tukar-tukaran. Maka hiduplah sampai Ismail besar, balik, lalu nikah. Istri pertama dicerai oleh perintah Nabi Ibrahim. Lihat Ismail alaihissalam. Ingat, pelajaran ketaatan pada orang tua belajar dari Nabi Ismail. Masih baik. Kenapa? Karena Nabi Ismail punya ibu yang taat pada suami. Kalau ingin punya anak taat pada suami, ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu. Karena dari ketaatan pada suami lahirlah anak yang taat. Hajar diminta hijrah di tempat padang pasir yang tidak ada apa-apanya. Sami'na wa ta'na. Tanya berapa kali, ya Ibrahim, kau mau kemana? Diam saja Nabi Ibrahim. Karena meninggalkan, kau akan tinggalkan kami di tempat yang tidak ada apa-apa. Diam saja. Ini proses ketaatan, ya. Apakah Allah yang memerintahkan kamu? Ya. Tenanglah aja. Oh, ini perintah Allah. Pasti Allah tidak menelantarkan kita. Ya, begitu. Ini keimanan Hajar yang perlu ibu-ibu pelajari. Ya, Nabi Ibrahim meninggalkan cuma sekantong kurma, sekantong air di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apa. Kalau ibu-ibu kita ketinggalan sedikit di mall, padahal banyak makanan di mall, ada ATM, sudah nelpon bapak. Ayah kemana sih? Kok kamu tinggalkan kita ini berdua mana? Berjam-jam, padahal ayahnya mungkin lagi sibuk, mungkin lagi ditilang polisi. Bersabar ibu-ibu, ya, dan berhusnuzon kepada suami. Ini calon ibu-ibu ini penting. Lalu Nabi Ismail besar, ya, nikah, istri pertama. Ditanya sama Ibrahim datang, Nabi Ismail nggak ada, sedang kerja, berburu dan lain-lain. Istri pertama ditanya, bagaimana kehidupan kamu? Aku susah hidup kami, tidak ada, misalnya bahasa Arab begitu. Capek enggak, ini banyak ngeluh. Lalu Ibrahim balik, tapi berpesan, tolong ganti pijakan pintumu. Begitu Ismail datang, tadi ada yang datang, iya. Coba Nabi Ibrahim datang dari jauh kan tidak ketemu anaknya, tapi balik lagi. Lalu pesannya apa? Aku disuruh ganti pijakan pintu kaki pintu. Kata Ismail, oh itu ayahku Ibrahim. Dan dia berpesan untuk mengganti pijakan kaki pintu. Artinya itu kata kiasan, saya harus melahirkan kamu. Maka diceraikan. Lalu datang lagi, Ismail nikah lagi dengan yang lainnya. Datang lagi Ibrahim, ditanya mana Ismail? Sedang berburu, sedang kerja. Lalu Ibrahim nanya, kehidupan kamu gimana? Alhamdulillah, saya hidup bahagia, makan cukup. Apa yang kamu makan? Daging dan air. Lalu Nabi Ibrahim mendoakan untuk daging dan airnya keluarga Ismail. Bahwa nyatakan jika ada dulu tumbuh-tumbuhan, misalkan habbat, beras, gandum, pasti Nabi Ibrahim mendoakan. Dulu cuma ada laham wal ma', daging dan air. Maka berkah itu kehidupannya. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi lagi. Lalu datang lagi. Yang ketiga dia jumpa dengan Ismail. Nah, ini kisah-kisah terakhir hadis yang panjang tersebut. Ya, gitu. Dan ini adalah akhir-akhir cerita kita dan insya Allah cukup waktunya. Ya, baru 9 menit berjalan, kita 20 menit kita insya. Dengarkan baik-baik. Rumah kala ya Ismail, datang dan jumpa. 2 kali datang gak jumpa istrinya saja.
pelajaran juga bagi calon ibu dan ibu-ibu. Jangan mudah ngeluh masalah keluarganya kepada orang yang nggak dikenal. Coba ini, dia belum kenal siapa, nggak tahu bapaknya Ismail, itu cerai. Kita kalau ada masalah keluarga, jangan ekspos ke medsos. Nanti di medsos ada yang senang, ada yang nunggu-nunggu musibah kita. Suamiku kejam, nggak ngasih belanja seminggu. Wah, udah pada itu mata keranjang sudah nunggu, udah sama saya saja. 2 minggu kamu nggak belanja, tambah parah. Awal-awal doang belanja, tiap hari masih belanja. Ya, mata keranjang. Hati-hati buaya darat lebih bahaya daripada buaya sungai. Kalau anak-anak buaya darat, laki-laki mata keranjang. Sebagaimana waktu Nabi Ibrahim dan Sarah pergi ke Mesir, ada raja mata keranjang yang memiliki wanita-wanita cantik, menangkapnya dan diperkosa. Naudzubillah. Sarah ditangkap, mau dijahati 3 kali, tangannya kaku. Karena dia berdoa, ya Allah lindungi aku dari raja mata keranjang ini. Sampai raja ini bilang kepada pengawalnya, kamu bawa apa ini? Ini bukan wanita, ini setan. Ya itu Allah lindungi. Selesai itu, makanya hati-hati ya. Dan ini lihat ketaatan Nabi Ismail, suruh ceraikan istrinya, ceraikan. Lalu datang lagi yang ketiga, jumpa Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim berkata, qala ya Ismail innallaha barani bi'awad qala fasna ma amaraka rabbak. Kemudian Ibrahim berkata, wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu padaku, suatu urusan. Apa jawab anak soleh ini? Coba lihat adik-adik, anak-anak soleh. Anak-anak soleh, anak yang taat pada orang tuanya, disuruh yang pada yang baik. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu, ya. Fasna ma amara Allah, ma amara Rabbak. Kerjakan, nggak pakai nanya apa tuh, enggak, langsung kerjakan saja. Ini ketaatan seorang Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, ayahnya yang tercinta. Nabi, sebentar, kita lanjutkan dulu saya. Ya. Mau tanya apa? Oke, silakan. Mau tanya apa? Musa, maju. Mau tanya apa? Mau tanya apa? Kan itu misalnya bapaknya Nabi Ibrahim mungkin terus Nabi Ibrahim itu berkata Tuhan kita adalah Allah, tapi bapaknya udah marah. Iya. Nah ini Nabi Ibrahim orang yang taat kepada orang tuanya, tapi orang tuanya syirik, membuat patung, penjual patung, bisnisnya patung. Maka Nabi menasihatkan, jangan ayahku ini syirik, dosa besar. Ya, begitu. Tapi tetap Nabi Ibrahim mendoakan kepada ketiganya. Bagus tuh pertanyaan. Nama bapaknya siapa? Azar. Ya cepat ya. Baik. Lalu Nabi Ibrahim lanjutkan. Apakah kamu mau menolongku? Ya ayah. Saya akan menolongmu. Wa inna wa amarani an abaniya haula baitan wa asara ila akamati murtabi'ati ala ma haulaha. Lalu Ibrahim jelaskan, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk membangun rumahnya, Baitullah. Di sana itu ada tanah gundukan, itu cikal bakal tanah Ka'bah. Maka dibangunlah berdua, ya begitu. Jadi dua bapak anak ini, dua-duanya soleh, ya begitu. Kalau baik dari karoma kawaidan yang baik, maka pada saat itu keduanya membangun fondasi yang baik Allah. Ismail membawa batu-batu, sementara Ibrahim menyusun
Ya seperti kalau tukang, Ibrahimnya tukangnya, Ismailnya apa? Penet. Wah, apa? Sistem. Begitu kerjasama, tahun. Ya, hingga ketika bangunan itu meninggi, Ismail datang membawa batu makam Ibrahim, lalu meletakkannya untuk ayahnya. Kan dibangun awalnya tinggi, Ibrahim nggak nyampe. Lalu Ismail bawa batu untuk pijakkan, maka naiklah sampailah tinggi. Ya, begitu. Setelah itu Ibrahim dengan tawaduknya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita beramal, hadirkan sifat Allah dua. Allah mendengar. Orang lain nggak tahu amal baik kita, nggak ada yang dengar. Nggak usah sibuk mengekspos di medsos. Saya bisa ngasih orang yang 50.000, saya bisa ngasih 1.000. Allah dengar. Ya, dan Allah Maha mengetahui seperti Nabi Ibrahim. Ya, dia mengetahui bahwa Allah nggak ada orang lain. Begitu ada anak-anakku sekalian. Selesailah setelah doa itu, selesailah kisah panjang. Dan masih berapa menit lagi? Masih 4 menit. 9 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW termasuk golongan Arab Musta'robah. Tahu nggak Arab Musta'robah? Jangan ingat terkadian nih. Benar-benar terkadian. Arab Musta'robah. Gak ada ingat lewat hadiahnya. Arab blasteran. Kan Ismail bukan orang Arab. Ibrahim juga bukan orang Arab. Ya, Jurhum orang Arab. Karena Nabi Ismail bukan orang Arab asli, namun beliau lahir di negeri Arab, beristri wanita Arab. Kemudian anak-anak beliau juga bercampur dengan orang-orang Arab, sehingga dikenal seperti Arab asli. Ini makom Ibrahim. Oh, bisa lihat nggak? Tapi ini nggak asli, katanya sejarah ada yang pahat, bukan telapak asli. Ya, begitu yang telapak kaki makom Ibrahim. Baik, apa pelajaran yang kita dapatkan di sini, Ustadz? Karena kamu masih muda, kamu harus semangat belajar bahasa Arab, karena bahasa yang mulia. Yang Allah turunkan Al-Quran kitabnya terakhir dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa paling bagus. Kosakatanya tahu ada berapa kosakatanya? Ada 12,300 juta kosakata. Inggris cuma 1 juta sekian. Ya nih, saya katakan. Silakan di Google. Ini orang kafir yang nulis ini. Ya, Arab 12 juta 300, Inggris 1 juta, Korea 1 juta 100, Jepang 500 kata, 500.000 loh, bukan 500 kata. Korea 1 juta 100, Jepang 500.000, Rusia 500.000, Spanyol 400.000, Indonesia nggak terbaca. Ya, tapi kalau kamu dikumpulin Indonesia, Betawi, Jawa, Sunda, Batak, Irian, banyak itu. Nah, dan kita harus berbahagia, ya, bisa belajar bahasa Arab, gunakan. Karena ulama bilang, Hilal kalau nggak salah, atau ulama yang lain bilang, andaikan kita dikasih umur 1000 tahun, baca kitab Arab, baca kitab ilmu syariat, Quran dan hadis, nggak akan sampai usia kita untuk paham. Ya, kalau Anwar seorang puisi kan
aku mau hidup 1000 tahun lagi untuk berjuang melawan Belanda. Tapi kalau ulama bilang andaikan adik-adik umur 1000 tahun baca kitab dari kecil nggak cukup untuk waktu. Jadi bersyukur Islam itu luas, samudra ilmu. Jadi adik-adik jangan malas, jangan buang-buang waktu main game. Hah? 8 menit lagi. Dikit lagi. Berapa? 5 menit. Tuh. Siap? Harus semangat tuh. Pegel Pak. Pegel sama, kita juga pegel ngomong. Baik, kita lanjutkan biar cepat. Makanya jangan diganggu nih Ustaz, biar cepat ya kan. Nah, lalu yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam juga bapaknya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi ngaku Ibrahim kami agama Ibrahim. Orang Nasrani juga, tapi ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim tidak mengajarkan mensyirikkan. Orang-orang Yahudi dulu, iya benar, beragama-agama yang benar. Yahudi, agama Nasrani dulu benar. Setelah mereka Yahudi bilang Uzair ibnullah, Uzair anak Allah, orang Nasrani bilang Isa anak Allah, mereka sudah menyimpang. Maka agama yang Ibrahim benar adalah Hanifan Musliman, yaitu kita ini orang Islam. Sebagaimana Rasulullah ya pernah dikatakan, kamu mau dapat hidayah, ada orang datang ya, kamu mau dapat mal hada ila ma nahnu alaih ya, wattabi'na ya Muhammad tahtadi. Wahai Muhammad ya, beragama seperti beragama kami, misalnya kamu dapat petunjuk ya. Dan orang Nasrani juga gitu. Wakala Nasara misladalik Panzalallahu alaihi wa sallam wa qalu kunu hudaw au nasara tahtadu. Orang Yahudi, orang Nasrani sekarang mereka tidak dapat hidayah. Yang dapat hidayah ada ya yaitu Nabi Muhammad, yaitu wa qalu kunu hudaw au nasara. Mereka ngakunya dapat hidayah, tapi mereka hanyalah orang-orang yang sesat. Bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Agama Ibrahim agama hanif, lurus menyembah Allah. Ada tafsirnya hanif adalah lurus ikhlas. Ada tafsirnya lurus kalau salat ada kiblat, itu hanif artinya. Ada artinya hanif adalah agama yang melarang ibu nikah sama anaknya, bapak nikah sama anaknya, nggak boleh itu, haram. Sama ponakan nggak boleh, itu hanif, ya begitu. Semua yang diharamkan itu masuk dalam kategori tafsir dari hanif, ya. Bibi, ibu, yang ayah dan lain-lain. Demikian anak-anakku sekalian, kita masih ada 2 menit. Silakan jika ada pertanyaan. Ada yang pertanyaan? Ada perempuan? Mana? Yang mananya singkirti? Jangan takut. Kamu mana? Ya, baik. Katanya kan Nabi Ibrahim membeli tanah buat bikin Ka'bah. Kan di situ tempat tanahnya itu ada perumahan atau enggak? Ya. Baik, mau beli ya? Nabi Ibrahim tidak beli tanah, ya. Ustaz nggak pernah dapat berita itu. Jadi ini tanah belum punya siapa-siapa kecuali punya Allah. Masih tanah, nggak ada orang satupun. Ya, hewan juga nggak ada, pohon juga nggak ada. Nabi Ibrahim datang disuruh Allah, ya, datang ke tanah itu kosong, belum ada Ka'bah, belum ada. Tapi ada tanda gundukan begitu. Ini tanah datar, ada gundukan gitu. Hajar ditaruh di sini, Ismail taruh sini, Nabi Ibrahim balik. Datang lagi, Ismail udah nikah, nggak ketemu, balik lagi. Ceraikan Ismail, datang lagi, begitu nggak pernah beli. Dan nggak ada real estate pada saat itu. Ya, nggak ada. Jadi hutan apa? Padang pasir. Arab artinya padang pasir, bahasa Arab. Arab artinya padang pasir. Baik penduduknya atau tanahnya. Tandus.
Nggak seperti sekarang ada di umroh enak, ada AC, ada macam-macam, ada nyemprot, air zam-zam, ya kan? Tapi sudah 25 menit, Ustaz harus tepat karena kamu sudah capek. Dan kita mohon maaf jika kamu kepanasan, ya. Tapi panas pagi sehat, ya. Ingat nggak, COVID kan dulu kita jemur. Sekarang nggak COVID, tapi tetap jemur. Demikian, waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Barakallah.